menjadi wirausaha ternama dan terdepan di Indonesia, dapat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi produk kami ini merupakan produk yang harus lebih unggul daripada produk yang lainnya. Oke, misi kedua, produk yang dihasilkan dapat mempunyai ciri khas dibandingkan dengan produk yang lain. Produk yang dihasilkan memiliki bahan yang berkualitas, halal, aman, dan mengedepankan kepuasan konsumen. Bisa menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Oke, jadi produk yang kami hasilkan ini merupakan produk yang sangat jauh berbeda dengan produk yang lain, sehingga memiliki ciri khas tersendiri, baik dari kualitas, sertifikasi halal, dan lain sebagainya, sehingga kami lebih menjamin kualitas pada produk ini. Selanjutnya, tujuan usaha kami. Tujuan usaha kami itu yang pertama, tentu semua usaha itu harus mencapai penjualan yang melebihi target. Oke, melebihi target. Yang kedua, menambah variatif pada produk. Untuk menambah variatif pada produk, kami mendiferensiasikan produk yang kami punya dengan produk yang lain, sehingga sangat jauh lebih berbeda dengan produk yang kami punya. Kemudian mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, jelas sekali semua usaha itu pasti membutuhkan keuntungan atau laba yang lebih tinggi. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya ke slide kedua. Analisis pasar. Analisis pasar diperlukan agar produk ini bisa terjual secara efektif dan efisien. Karena itu analisis pasar diperlukan untuk mengetahui tentang produk ini secara mendetail dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan produk. Yang kedua, kelemahan produk. Yang ketiga, peluang. Yang keempat, harga. Yang kelima, promosi. Dan yang keenam, tempat. Oke, saya akan jelaskan tentang kekuatan produk. Oke, kekuatan produk itu adalah seperti kelebihan produk, seperti desain produk, rasa produk, bentuk produk, itu yang membuat konsumen tertarik dengan produk yang kita jual. Seperti itu. Oke, yang kedua atau kelemahan produk. Kelemahan produk itu seperti macam desain produk yang kurang menarik, rasa produk, sama bentuk produk yang kurang menarik, seperti itu yang membuat konsumen kurang menarik untuk membeli produk kita. Yang ketiga, peluang. Peluang itu adalah seperti di pasar yang kita lihat apakah produk kita cocok dijual di pasar atau tidak. Apakah produk kita menguntungkan untuk dijual di pasar tersebut atau tidak. Kita melihat dulu peluang yang ada di pasar supaya tidak merugikan kita atau tidak terjadi kerugian modal. Oke, yang keempat, harga. Sebelum kita jual ke pasar juga lebih baik kita melihat harga sebelum kita menjual agar tidak terjadi kerugian kepada kita. Seperti itu. Yang kelima adalah promosi. Promosi itu dilakukan untuk menjual atau memaparkan tentang produk kita. Promosi di media sosial, contohnya di IG, di YouTube, atau di Instagram, atau di majalah, atau di koran. Yang terakhir, tempat. Oke, tempat ini adalah salah satu menjadi strategis untuk menjual produk kita agar konsumen dapat tahu dan dapat menjangkau. Deskripsi usaha. Sweet Potato Chocolate Chips merupakan usaha yang bergerak di bidang usaha yang memproduksi makanan dan dilakukan penjualan hasil dari produksi. Produksi dilakukan di rumah. Makanan ringan yang diproduksi yaitu keripik ubi. Keamanan serta kualitasnya juga pun terjaga dengan baik. Pengemasan dilakukan dengan baik dan mengutamakan ketelitian agar kualitas produk dapat terjaga hingga ke tangan konsumen. Pada kemasan atau label, produksi disertai dengan experience produk agar diketahui konsumen. Ya, untuk penilaian pasar, produk ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum, anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu, untuk estimasi jumlah produk yang disebar, harga produk
Harga per produk berjumlah 10.000. Untuk lokasi produk yang akan disebar yaitu jualan atau di warung sendiri. Terkait dengan kuantitas produknya berjumlah 30 pieces dengan jumlah total 300.000. 300.000 ini dari harga dikali dengan kuantitas. Lalu estimasi permintaan pasar. Estimasi permintaan pasarnya diperkirakan dapat mencapai 60 pieces atau 60 bungkus. Selanjutnya, adapun kelebihan dari usaha yang kami buat yaitu selalu menjaga kualitas produk, menghasilkan makanan ringan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, aktif dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan konsumen secara baik. Yang keempat, berkualitas dan terjamin higienis karena buatan sendiri. Yang kelima, memiliki ukuran yang relatif mudah dibawa. Yang terakhir, memiliki variasi rasa yang beragam dan tidak membosankan. Di sini saya akan membahas tentang kelemahan perusahaan. Poin pertama yaitu jumlah pelanggan belum terlalu banyak karena masih dalam tahap pengembangan usaha. Yang kedua, varian rasa belum beragam. Yang ketiga, dari alat produksi yang digunakan masih sederhana. Dan yang terakhir, jangkauan dalam pembelian masih kurang. Pemasaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dapat melalui media sosial seperti Instagram atau FB. Yang kedua majalah atau koran. Yang ketiga dari mulut ke mulut. Adapun detail produksinya yaitu yang pertama ada alat 1 parut selada, 2 pisau, 3 baskom, 4 panci, 5 wajan, 6 spatula, 7 kompor gas, 8 penjepit, 9 sendok dan peniris minyak. Dan bahannya ada pisau mangkal, ubi kayu, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, minyak goreng, air, garam, sasa, dan coklat. Cara pembuatan: yang pertama, kupas pisang dan ubi, kemudian cuci dengan air, lalu iris tipis dan cuci lagi. Yang kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, garam, dan MSG atau sasa. Yang ketiga, goreng ubi atau pisang hingga renyah lalu tiriskan. Yang keempat, tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan ubi atau pisang, kemudian aduk hingga tercampur rata. Yang kelima, angkat dan tiriskan. Pendapatan: pembelian bahan 105.000, pembelian plastik kemasan makanan 20.000, total pembelian atau pengeluaran 105.000. Keuntungan 10.000 dikali 30 pack sama dengan 300.000. Pengeluaran 105.000, laba kotor 175.000. Biaya pulsa 25.000, biaya lain-lain 50.000. Totalnya 75.000, laba bersih 100.000.